kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kenaikan-Mu di surga Tuhan. Untuk menyediakan tempat buat setiap kami Bapa. Terima kasih untuk menolong-Mu. Untuk Roh Kudus-Mu yang beri kami kekuatan. Roh Kudus yang menghibur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Silakan duduk kembali. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Jamah kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Terima kasih Bapa untuk pagi yang luar biasa ini. Kami mohon jamah hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Sampaikanlah firman-Mu dan ubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti yang Kau mau. Mari berkuasalah di tengah-tengah kami dalam ruangan ini. Tidak ada satupun yang terlewati.
juga kepada kami yang mengikutinya secara online. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini sebetulnya juga merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang memang digabung di hari Minggu. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu saya sudah siapkan materi untuk apa yang harus saya sampaikan pada ibadah kenaikan Tuhan ini. Namun tiba-tiba Roh Kudus memberikan sebuah tuntunan yang berbeda, jadi saya akan merubahnya. Pagi ini saya akan menyampaikan sesuatu yang singkat saja, saudaraku, tetapi ini penting dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai garis akhir. Haleluya. Mari coba katakan sebelah kiri kananmu, bisa mencapai garis akhir. Puji Tuhan. Saudara, Alkitab secara berulang-ulang, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, memberitahu kepada Anda dan saya bahwa akan ada dua kelompok orang Kristen. Saya ulangi ya, akan ada dua kelompok orang Kristen sampai pada di akhir zaman, bahkan di hari-hari terakhir ya, di hari penghakiman. Nah, apa itu yang dimaksud dua kelompok? Yang pertama adalah orang Kristen yang mencapai sasaran Tuhan. Jadi dia mencapai garis akhir seperti yang Tuhan mau, mencapai titik finish di mana Tuhan mau dia selesaikan hidupnya. Tapi juga ada orang Kristen yang gagal mencapai sasaran Tuhan atau gagal mencapai garis akhir. Dalam perjanjian lama ini digambarkan oleh sebuah perjalanan, ini yang saya ambil contoh ya, yaitu perjalanan bangsa Israel menuju ke sebuah sasaran yang sudah ditetapkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Saya percaya saudara pernah membaca ini, jadi saya nggak membuka ayatnya. Dan pada awalnya mereka adalah satu bangsa yang bergerak dari Mesir, melewati padang gurun untuk tujuan sampai ke tanah perjanjian yang kita tahu itu adalah tanah Kanaan. Perhatikan saudaraku, awalnya satu bangsa, tapi akhirnya terpecah menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok yang berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi yang kedua adalah kelompok yang gagal mencapai tanah Kanaan. Nah, yang menariknya adalah keduanya memperoleh informasi, keduanya dituntun oleh Tuhan, keduanya mengalami mujizat. Bahkan keduanya dipimpin oleh pemimpin rohani yang sama, yaitu Musa. Tapi ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Demikian pula dalam perjanjian baru, Yesus mengingatkan hal yang sama, bahwa ada dua kelompok orang Kristen yang bisa mencapai garis akhir, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, tapi ada juga yang gagal mencapai garis akhir ya. Ini salah satunya diwakili dengan perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Saudara pasti pernah membacanya ya. Kelompok pertama diwakili oleh 5 gadis bijak, dan yang kelompok kedua diwakili oleh 5 gadis bodoh. Yang kelompok pertama ini akhirnya berhasil masuk dalam perjamuan kawin itu. Tapi kelompok yang kedua gagal, bahkan ditolak masuk ke dalam perjamuan kawin. Pada saat mereka ditolak, mereka tidak dibukakan pintu, mereka menggedor-gedor pintu itu dan berkata, "Tuhan, bukakanlah kami." Tapi sang Tuhan menjawab apa? "Aku tidak mengenal kamu." Perhatikan, jawabannya ini unik saudara. "Aku tidak mengenal kamu." Ini jawaban yang mirip yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang ditolak di Matius 7 ayat 20. Kalau saudara ingat di Matius 7 ayat 20 dikatakan ada, di firman-Nya berkata, di hari-hari terakhir
Ada orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah menyembuhkan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Bahkan dilanjutkan dengan sebuah perintah atau sebuah perkataan yang keras. Enyahlah daripadaku. Ya. Jadi ini pun ada yang masuk, ada yang tolak. Seorang penafsir Alkitab, seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati, berkata seperti ini. Paling tidak, ada 50% orang Kristen yang akan gagal mencapai garis akhir dalam kehidupannya, bila dilihat dari sudut pandang tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu. Ada 50% katanya yang gagal ya. Saya tidak bilang saya setuju, tapi saya setuju kalau memang ada yang gagal mencapai garis akhir. Pada perumpamaan yang ketiga, Yesus juga mengatakan tentang kelompok orang yang diberi talenta. Ini ada di Matius 25 ayat 14. Saudara nanti baca di rumah saja. Di mana ada satu kelompok orang yang bersedia mengembangkan talentanya. Tapi ada satu kelompok yang tidak bersedia mengembangkan talentanya. Jadi talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada dia disimpan bahkan dikubur. Saudara pasti pernah baca ya. Dan dikatakan kepada kelompok yang tidak mau mengembangkan talentanya, mereka berakhir di tempat yang gelap dan penuh ratap serta kertak gigi. Saudara bisa artikan itu apa? Tempat yang gelap, penuh ratap dan kertak gigi. Ya. Jadi tangkap ini saudara, ini penting. Karena ada gereja-gereja mempunyai pandangan yang berbeda. Ya, silakan saja itu hak mereka. Tapi ini kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi ada orang yang berhasil mencapai garis akhir, ada yang tidak. Nah, memang ya ketika kita menerima dan mempercayai Yesus, kita ini diampuni dosanya. Kita ini menerima keselamatan. Tapi saya mau memberi sebuah analogi supaya saudara mudah mengerti ya. Ya ini analogi dari saya saja. Ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menerima Yesus, itu seperti kita ini menerima kunci pintu kerajaan surga. Dan dengan kunci itu, kita bisa membuka pintu kerajaan surga, lalu masuk ke dalamnya. Tapi perhatikan, kunci itu harus kita jaga baik-baik sepanjang kehidupan ini. Karena bila tidak, kunci itu bisa hilang. Dan bila itu terjadi, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Memang ketika kita menerima Yesus, kita sudah, perhatikan ya, sudah menerima keselamatan. Tapi keselamatan itu kita perlu jaga dan perlu kita kerjakan. Haleluya. Jadi pagi ini saudara, saya ingin mengupas satu hal saja. Sebetulnya ada banyak, tapi karena waktu, jadi biar kita terima dengan jelas ya. Ada beberapa hal yang bisa membuat orang mencapai garis akhir. Ya, saya nggak mau bilang mana yang tidak mencapai ya. Kan nggak ada dari satu pun dari kita di tempat ini yang saya nggak mau sampai garis akhir Pak. Pasti kita semua rindu bisa sampai di garis finish dengan baik. Nah, ada satu hal pagi ini yang akan saya bagikan supaya kita bisa mencapai garis akhir ya. Mungkin pada kesempatan berikut kita kupas hal-hal yang lain. Bagaimana supaya kita bisa mencapai garis akhir, saudaraku? Kuncinya sederhana. Yang kita mau kupas hari ini adalah tidak mencintai dunia. Coba katakan 1, 2, 3. Haleluya. Kalau saudara pernah baca, ada seorang rekan sepelayanan Paulus, namanya Demas. Ada yang pernah baca? Demas ya. Demas ini adalah salah satu murid Tuhan, teman sepelayanan Paulus, jadi sering berjalan bersama. Demas ini ikut memberitakan Injil, Demas ini ikut memuridkan, ikut melakukan pelayanan-pelayanan dari kota ke kota bersama dengan Paulus. Bahkan sejarah mencatat, Demas pernah membantu Paulus ketika Paulus untuk kali pertama masuk penjara karena iman. Jadi Demas nggak ikut ditangkap,
Tapi Demas membantu apa yang dibutuhkan Paulus. Dia kirim, dia bawa ke penjara, saudaraku. Tapi sampai satu ketika dikatakan Demas meninggalkan Paulus. Ini luar biasa ini. Jadi Demas tidak lagi melayani bersama Paulus, bukan saja tidak lagi melayani bersama dengan Paulus, bahkan Demas tidak lagi melayani Tuhan. Wow, haleluya. Dan Paulus menyebutkan kenapa si Demas ini tidak lagi melayani Tuhan. Ya, kita lihat apa kata Paulus di 2 Timotius 4 ayat 10. Bunyinya adalah, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Aku ini Paulus ya. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Saudara, Paulus menyebutkan apa sebab si Demas itu gugur imannya di tengah jalan. Dikatakan bahwa Demas telah mencintai dunia. Nah, kata mencintai ini dalam bahasa Yunani, dalam literatur aslinya, menggunakan kata agapau. Padahal agapau adalah kasih tertinggi. Sudah tahu ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi yang dia cintai lebih dari segalanya adalah dunia. Pada satu ketika Demas yang awalnya mengasihi Tuhan, hatinya berubah, lalu dia mencintai dunia, bahkan lebih daripada mengasihi Tuhan. Nah, ini yang membuat Demas akhirnya gugur di tengah jalan, saudaraku. Saya mau sampaikan kepada kita, saudaraku, hari-hari yang akan kita hadapi ke depan, yang namanya daya tarik dunia itu akan semakin kuat, semakin luar biasa. Bahkan senjata yang dipakai antikris, yang nantinya akan membuat banyak orang Kristen meninggalkan iman, murtad, itu apa? Daya tarik dunia. Yaitu harta. Kan dikatakan bahwa antikris itu akan membuat semua orang untuk menerima tanda yang ditempel entah di dahi atau di tangan kanan. Dan bagi mereka yang tidak memiliki tanda itu, mereka tidak bisa apa? Menjual dan membeli. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, artinya apa? Uangmu tidak ada lagi nilainya, betul? Mungkin kau punya uang, ya. Saya percaya pada zaman itu sebetulnya yang namanya uang kertas itu sudah nggak ada, ya. Uang sudah uang digital semua. Tapi kalau tidak ada tanda itu, uang itu berapapun saldonya nggak bisa dipakai, saudara. Dan kalau engkau takut kehilangan uangmu, mau nggak mau engkau pasti pakai tanda itu. Jadi perhatikan, tanda ini akan daya tarik dunia ini akan dipakai oleh antikris. Dan sebetulnya daya tarik dunia ini sudah menggoncangkan, meruntuhkan iman dari banyak orang percaya sejak 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Cuman ke depan ini akan semakin luar biasa. Bukankah salah satu murid Tuhan yang namanya Yudas gugur imannya karena apa? Karena dia lebih mengasihi uang daripada mengasihi Yesus. Bahkan ia menjual Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak, betul? Kenapa itu bisa terjadi? Karena hatinya sudah berubah. Haleluya. Ketika kekayaan, kalau kita baca di 1 Yohanes ya, cinta akan dunia itu dibagi 3. Satu adalah keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Ya, cuma ini kan kadang-kadang kata-katanya sulit dimengerti ya. Saya pakai kata-kata yang sederhana aja supaya saudara bisa mengerti. Jadi kita perlu hati-hati dengan kekayaan, kenyamanan, jabatan, dan kesombongan manusia. Ya, kekayaan, kenyamanan, jabatan, dan kesombongan manusia. Itu akan membuatmu melanggar firman Tuhan. Sebenarnya begini, saudara,
kekayaan itu tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Perhatikan, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Tetapi ketika kekayaan dan teman-temannya ini menguasai hatimu, itu yang jadi masalah. Saudara mengerti ya? Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, selama hatimu tidak dikuasai oleh hal itu, saudaraku. Bahkan sebetulnya kekayaan bila dipergunakan dengan benar, itu bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya, bila kita tidak dikuasai oleh cinta akan dunia, banyak hal kita bisa manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Seperti rekan kita, hari ini nggak datang ya, Pak Ham. Saudara tahu kan dia punya pelayanan misi di Sumba. Tahukah saudara, berapa dana yang sudah dikucurkan di Sumba? Itu bermiliar-miliar loh, saudara. Dana yang dikucurkan di sana itu luar biasa besar. Dan itu hanya bisa terjadi karena apa? Karena beliau tidak mengasihi uang, karena beliau tidak mengasihi dunia ini. Dia gunakan kekayaan atau uang untuk memuliakan Tuhan, saudaraku. Dan akibatnya kita tahu ada banyak jiwa bisa mengenal Kristus melalui pelayanan beliau. 27 desa akhirnya bisa mengenal Yesus. Luar biasa itu, saudaraku. Satu ketika ya, ada seorang pendeta ini beneran, saudara, ini kalau ini bukan rekayasa. Mungkin saudara ada yang pernah mendengar seorang pendeta yang melayani di Kupang NTT, namanya pendeta Yandi Manobe. Pernah dengar? Belum? Ya, kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Enggak, saya bercanda ya. Jadi beliau ini melayani di sebuah gereja yang tidak terlalu besar di kota Kupang, di NTT. Nah, satu kali dia bertanya kepada jemaatnya, saudaraku, kalau hari ini engkau dapat uang 1 miliar, kau mau buat apa dengan uang itu? Coba Anda pikir, kalau Anda dapat uang 1 miliar, mau dibuat apa uangnya? Berapa banyak yang kau mau beri untuk orang miskin? Kira-kira? 10%? 20%? 30%? Ya, mungkin samalah responnya dengan jemaat dia. Semua pada diam, 1M, haleluya. Terus Pak Yandi ini bilang begini, kalau saya dapat uang 1 miliar hari ini, saya kasih semua untuk orang miskin. Terus jemaatnya bertanya, lantas Bapak Pendeta dapat apa? Loh, tinggal menghayal lagi, apa susahnya? Kalian ini baru menghayal aja sudah pelit. Apalagi kalau dapat uang beneran, ini uang belum ada, baru menghayal aja sudah pelit, bayangkan. Saudara mengerti maksudnya? Ya, jadi dia bilang lebih baik Anda semua tidak usah menjadi kaya kalau begini. Ya, tinggal menghayal aja kok ya. Yesus pernah berkata begini, ini Matius 6 ayat 19 ya, ini ayat yang sering kita kupas, bisa ditampilkan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Perhatikan ayat 20, ini perintahnya, ini petunjuk yang harus kita lakukan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Coba renungkan baik-baik. Apa yang kita kejar di bumi ini? Yesus mau bilang begini kepada Anda dan saya. Mari kita memandang bumi atau dunia ini sebagai tempat untuk kita mengumpulkan harta surgawi. Saya ulangi ya. Mari kita memandang hidup kita di bumi ini sebagai sebuah tempat, sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengumpulkan harta surgawi atau harta di surga. Alkitab berkata masa hidup kita 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun ya oke lah, lebih dikit sampai 100 tahun lah gitu ya. Saudara pernah ketemu dengan yang usianya 100 tahun? Ya, Tante Wah itu pasti 100 tahun. Haleluya. Ya. Jadi selama masa hidup kita, mari kita pakai baik itu kesehatan, baik itu waktu, baik itu harta, baik itu
fasilitas semua yang kita punya untuk kita mengumpulkan harta surgawi, saudaraku. Jangan dibalik. Saya pernah loh satu kali ya, ketika saya belum lama sampai di Kota Malang, itu sekitar tahun 2011. Jadi sekitar 12 tahun yang silam. Saya berjumpa dengan seorang Kristen, seorang bapak, maaf saya tidak sebut nama. Dia itu punya toko di daerah dekat rumah sakit Panti Nirmala situ. Dia punya toko, ya, saya nggak sebut nama tokonya. Nah, saya diperkenalkan dengan seorang teman. Teman saya bilang begini, Pak Hari, ada kawan saya, dia anggota gereja X, ya, saya nggak sebut namanya. Dia mau minta tolong Bapak mendoakan dia. Gimana Pak Hari, bisa nggak? Ya, namanya juga pendeta, diminta tolong mendoakan pasti bisa dong ya. Lalu saya ke sana, saudara. Dan ketika saya ke sana, dia bilang begini, oh terima kasih Pak sudah datang. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa doakan? Dia bilang, begini Pak, saya punya sebuah tempat di dekat Pasar Comboran. Sudah tahu ya Pasar Comboran itu di mana? Nah, itu adalah gudang yang saya biasa pakai untuk menyimpan barang-barang stok persediaan toko saya. Tapi rencananya Pak, gudang itu saya mau jual. Sudah dari tahun kemarin sampai hari ini belum laku-laku. Tolong deh Bapak doakan supaya laku. Loh, kelihatannya permintaannya bagus ya. Dan waktu itu saya bilang, ya yuk kita pergi ke sana, kita doakan. Ya, jaraknya hanya 10 menit dari tempat dia dan kita berangkat ke sana. Singkat cerita didoakan. Tapi setelah itu saya mulai ngobrol lagi dengan dia. Pak, sebetulnya yang ruko ini mau apa? Gudang ini mau dijual berapa sih? 2 miliar Pak. Mahal banget ya dalam hati saya. Oh segitu ya Pak ya. Oke, ya mudah-mudahan laku ya Pak ya. Saya bilang begitu. Lalu setelah itu saya meninggalkan tempat itu, tapi saya jadi curiga juga, bukan curiga, kepingin tahu lah, ya kepingin tahu. Sudah tahu nggak? Ternyata pasarannya harga gudang itu cuma 1 miliar. Ya, supaya laku 2 miliar. Dia undang seorang pendeta untuk Tuhan mengabulkan ya. Jadi sebetulnya saudara, kadang-kadang bahkan ada orang-orang Kristen di dalam hatinya yang dia kejar tuh dunia. Dia bahkan pakai Tuhan loh untuk itu. Sudah ngerti ya? Jadi sejak hari itu saya jadi malas saudara kalau diminta doain rumah yang mau dijual ya, toko yang mau dijual. Satu kali ada seorang bapak kesini, dia juga minta hal yang sama ya. Kira-kira 3 tahun yang silam, dia minta hal yang sama, Pak Hari, itu ada ruko saya mau dijual, tolong doain. Terus saya tanya, berapa harganya mau dijual? Saya mau jual 6M Pak. Terus saya bilang gini, saya bercandain dia, Pak, sebetulnya untuk toko itu, ruko itu laku gampang Pak. Bahkan saya nggak doakan pun pasti laku. Loh ya bisa ya Pak Hari ya, ini sudah 3 tahun loh saya mau jual nggak laku-laku. Bisa, gampang Pak. Caranya gimana Pak Hari? Bapak tawarkan aja 3M, pasti laku. Ya separuh harga gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita membawa Tuhan kepada area-area yang sebetulnya Tuhan minta untuk kita tinggalkan. Kita buat Tuhan mengikuti keinginan kita, karena padahal kita itu mengasihi dunia. Saudara nangkep ya maksud saya. Dan ini yang sebetulnya Tuhan nggak kehendaki, saudaraku. Tangkap ini baik-baik, saudaraku. Tuhan mau kita memanfaatkan hidup kita justru untuk kita bisa mengumpulkan harta surgawi. Ya, pada saatnya nanti yang ditanya apa sih sama Tuhan? Oh, berapa deposito yang kau punya? Oh, nggak ada artinya itu, saudaraku. Hartamu menjadi berharga di surga ketika itu digunakan untuk kemuliaan Dia. Amin. Saya mau tunjukkan sebuah video ya. Ini sebenarnya sebuah sosial eksperimen yang dilakukan di Hong Kong. Tolong disiapkan dulu ya, nggak apa-apa, disiapkan dulu aja. Jadi di mana di situ ada seorang anak yang berpura-pura menjadi anak miskin,
ya, di musim dingin di Hong Kong. Dan anak ini hari itu sedang berulang tahun. Jadi dia itu berdiri di sebuah toko kue karena dia itu kepingin bisa dapat kue untuk ulang tahunnya dia. Cuman dia itu anak miskin, di mana papa mamanya bekerja jauh di luar kota, sedangkan dia tinggal bersama neneknya, saudaraku. Sehingga dia cuma bisa lihat, berjalan di depan toko itu, melihat dari kaca etalase, wah ada kue-kue yang menyenangkan, betapa bahagianya kalau saya bisa mendapatkan satu saja gitu ya. Dia cuma berangan-angan, saudaraku. Yuk kita lihat ya. Oke, di play. Ini nih, anaknya ini nih. 你想吃面包啊？今天是我的生日。今天是你的生日啊？嗯，你的生日，那么你妈妈呢？妈妈和爸都在外地打工，我平时都跟爷爷奶奶住在一块儿。我们小朋友啊，这懂妈妈？不是。懂了。今天是我的生日。来， Ini ada seorang bapak yang berbaik 你 hati. 买块小蛋糕吃啊？不用，谢谢阿姨。不用客气，要不阿姨两块吃吧，好不好？买块小蛋糕，好不好？有没有现说生日蛋糕？有啊，来，拿一个。拿哪个？这个是巧克力慕斯的，这乳酪慕斯的。要哪一个？过生日今天，给你个蛋糕吃。谢谢姐姐，快乐啊！谢谢姐姐。你这里边拿的什么呀？我是矿泉水瓶。你几岁了9岁。 ？9岁。9岁。给你个蜡烛吧。给你蜡烛，生日快乐啊！谢谢姐姐。孩子，努力吧。来，起来，宝贝儿，走。我看你怎么说，坚强，努力啊，谢谢姐姐，不是个事儿。你生日快乐啊！谢谢阿姨，那回家吧。回家吧。谢谢阿姨，吃谢谢。蛋糕哈，让爷爷给你点上蜡烛，跟爷爷奶奶一块儿过哈。 Oke, saudara, apa yang kita punya di dunia ini sebenarnya kita bisa buat untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa buat untuk kebaikan. Kita bisa buat untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Gereja kita ini kecil ya, tapi tahukah saudara, tanpa bermaksud menyombongkan diri, tapi setiap uang yang saudara berikan dalam persembahan, kita gunakan juga untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka yang ada di luar sana. Untuk pelayanan misi yang ada di Sumba, untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan di sekitar kita, kita pakai juga ke sana, saudaraku. Karena saya percaya sebetulnya itulah yang membuat hati Tuhan disenangkan. Oleh karena itu, jangan cintai dunia, saudaraku. Secara khusus saya mau bicara, entah kenapa ini Tuhan taruh dalam hati saya. Hari-hari ini banyak anak muda yang pintar, cerdas, luar biasa. Tapi bagaimanapun firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, hormatilah dan kasihilah orang tuamu, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Coba saudara, mungkin engkau nggak punya banyak. Kalau memang engkau sudah punya penghasilan, tolonglah kasih orang tuamu, kirimlah dia. Mungkin orang tuamu kaya sekalipun, tapi kalaupun engkau memberi jumlahnya berapapun, tahu nggak itu berharga sekali di matanya. Berharga sekali.
Sekitar 15 tahun yang silam, sekitar 15 tahun yang silam, ada seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil di Sumatera, saudaraku. Dan dia bilang sama ibunya, dia, "Mah, aku mau pergi ke kota, karena di tempat ini aku susah cari kerjaan, aku mau pergi ke kota besar." Dan akhirnya dia pergi ke Jakarta, ya, dengan bantuan truk, dia naik truk, saudaraku. Jadi supaya nggak bayar, dia ya duduk di baknya gitu aja sampai Jakarta, betul-betul nyampe Jakarta dan cari kerjaan ke sana. Akhirnya diterima di sebuah pabrik menjadi seorang security, hanya security, saudaraku. Pada masa itu gajinya sebulan hanya 600.000. Ini sudah lama ya, hanya 600.000. Dan ketika dia dapat uang itu, kan di desanya itu nggak ada bank, itu desa agak terpencil. Satu-satunya yang ada adalah kantor pos, saudaraku. Jadi apa yang dia buat, dia kirim surat kepada mamahnya, tapi dia juga kirim uang sejumlah 200.000, dia kirim melalui Wesel Pos, ya. Zaman itu kalau mungkin saudara nggak kenal Wesel Pos hari ini, tapi zaman itu masih dipakai ya, pengiriman uang melalui kantor pos gitu. Ketika dia mamanya dapat tuh ya, dapat surat itu, dia baca, waduh, meneteskan air mata loh. Dan saudara tahu, kartu pos Wesel yang seharusnya dia bisa uangkan hari itu, dia nggak uangkan. Dia datang ke tetangga-tetangganya, dia bilang bahwa anakku kirim uang, anakku kirim uang. Itu sampai 1 minggu dia ceritakan ke seluruh tetangganya, baru dia uangkan. Betapa bangganya seorang ibu ketika seorang anak bisa memberi kepada orang tuanya. Cobalah, berikan sesuatu. Kalau kau memang punya gaji yang kau mau beri 50.000 sekalipun gak apa-apa. At least berikan sesuatu. Itu tanda kasihmu kepada dia. Saya banyak melihat anak-anak muda sekarang pinter-pinter, tapi mereka lupa bagaimana membalas kebaikan orang tuanya. Do something. Mungkin orang tuamu kaya, nggak apa-apa, kasih aja. 100.000 itu luar biasa harganya di mata dia. Berikan saja, berikan. Ya. Saya mau tutup dengan 2 ayat. Mari kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Saudara, Tuhan menghendaki kita bisa mencapai garis akhir. Dan pagi ini saya mau sampaikan, untuk itu kita jangan sampai mencintai dunia. Jangan sampai mencintai dunia. Saudara, mungkin di lain kesempatan kita akan kupas hal-hal yang lain. Mari kunci G. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu syukur, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas?
Bapa, terima kasih untuk firman yang singkat ini Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya sampai akhir hidup kami. Kami tidak mau mencintai dunia, karena ketika kami mengasihi dunia, kami tidak bisa mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan menjamah kami melalui anggur dan roti yang kami makan, menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, silakan para hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Bagi yang sudah mendapatkan anggur dan roti, saya undang kita bangkit berdiri. Ya. Bagi yang belum, nggak apa-apa, kita tunggu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Ini kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu untuk terus kami bisa hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu.
pakai kehidupan kami Bapa. Biarlah waktu yang singkat di bumi ini membuat kami untuk bisa mengumpulkan harta di surga. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan baca pengumuman. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadat ini selesai. Yang kedua, ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan sekitar jam 1 siang di grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Ajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab diadakan hari Kamis jam 7 malam. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah bentangkan firman-Mu di hati kami. Lembutkanlah hati kami. Mampukan kami untuk melakukan semua yang Kau mau kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah membentangkan itu semua di hati kami. Pakai beliau lebih lagi Bapa. Hati hamba, hati Bapa selalu ada dalam hidupnya, yang terus menuntun kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, WL, singer, pemain musik Tuhan, yang terlibat Tuhan dalam pelayanan kami itu. Beri kami hati yang lebih tulus, lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati. Biar apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Ampunilah Tuhan bangsa kami. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk negeri kami Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk memajukan kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna adalah di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk melakukan segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.